Di sebuah tempat yang jauh, tepatnya di Sulawesi, terdapat 3 pulau yang memiliki kisah dan kehidupan yang menarik. Di antara pulau-pulau tersebut, terdapat perbedaan yang sangat mencolok, terutama antara kera putih dan kera hitam yang tinggal di sana. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya persahabatan dan menghargai perbedaan. Yuk ikuti kisahnya dalam dongeng berikut ini. Pada zaman dahulu, di Sulawesi, terdapat 3 pulau kecil yang berdekatan letaknya, Pulau Melong, Pulau Maitung, dan Pulau Tako. Di antara ketiga pulau tersebut, Pulau Melonglah yang paling subur. Pohon kelapa berjajar di sepanjang pantai. Hutannya lebat ditumbuhi pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon pisang. Di Pulau Melong tinggal rakyat kera putih. Mereka dipimpin oleh seekor kera betina bernama Ratu Uala. Ratu Uala sangat cantik dan baik hati. Dalam menjalankan tugas, ia dibantu penasihatnya yang bijaksana, yaitu seekor kera tua yang bernama Opot. Rakyat Pulau Melong hidup bahagia dan makmur. Tanpa perlu bekerja keras, mereka sudah mendapatkan makanan. Namun, ini menyebabkan rakyat Pulau Melong menjadi pemalas. Sehari-hari kerja mereka hanya menyisir bulu-bulu putih mereka. Di pulau ini, juga hidup beberapa ekor kera hitam. Mereka adalah pengungsi dari Pulau Maitung yang tandus. Berbeda dengan kera putih yang hanya tahu memetik buah dan menebang pohon, kera-kera hitam ini sangat rajin bekerja. Tanah yang kosong mereka tanami dengan aneka pohon. Ratu Uala diam-diam memuji kerajinan mereka. Kera-kera putih memang keterlaluan. Selain pemalas, mereka juga sombong. Mereka sering mengejek kera-kera hitam. Lih, bulunya hitam, jika malam tiba dan mereka tidak tertawa juga tidak akan kelihatan. Mungkin karena tidak pernah mandi, atau terlalu sering mencangkul. Ha, ejek kera-kera putih. Mereka sama sekali tidak mau berkawan dengan kera hitam. Kera hitam bahkan tidak boleh ikut dalam pesta pemetikan buah. Juga dilarang mandi di sungai tempat kera putih mandi. Pada suatu hari, seekor kera putih berlari-lari menuju pohon istana, tempat tinggal Ratu Uala. Celaka, Ratu, tadi hamba bertemu merpati putih. Lah membawa berita buruk. Kabarnya, kera-kera Pulau Tako akan merampas pulau kita, ujar kera itu ketakutan. Mana mungkin, kera-kera Pulau Tako. Kan, berbulu putih juga, mereka tak akan menyerang kita, ucap Ratu. Tapi, Ratu, tahun ini musim kemarau sangat panjang. Semua hutan mereka menjadi kering. Hanya hutan kita yang tetap subur. Jadi, mungkin saja jika mereka ingin merebut pulau kita, kata kera itu lagi. Ratu Uala berpikir sejenak. Kecemasan mulai terlihat di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan Pulau Melong? Pikir Ratu Uala. Kera-kera Pulau Melong tidak pandai berkelahi. Ratu akhirnya memanggil Opoot, sang penasihat yang bijaksana. Menurut hamba, sebaiknya kita minta bantuan kera Pulau Maitung. Rajanya terkenal bijaksana. Mereka pasti mau membantu kita, usul Opoot. Akan tetapi, bagaimana kalau rakyatku tidak setuju? Tanya Ratu sedikit cemas. Opoot hanya tersenyum tenang. Kera tua itu lalu mengumpulkan seluruh rakyat Pulau Melong. Kemudian ia mengutarakan usulnya. Seperti yang diperkirakan Ratu, rakyat Pulau Melong menolak usul itu. Kenapa kita harus minta bantuan kera-kera hitam? Protes kera Pulau Melong. Baiklah, kalau begitu, kalian harus siap berperang. Kita akan hadapi sendiri kera-kera Pulau Tako. Bulu mereka sama putih seperti kita. Tapi, tubuh mereka 2 kali lebih besar dari kita. Mereka jahat sekali, kata Opoot pura-pura ketakutan. Mendengar hal itu, kera Pulau Melong menjadi gentar.
mereka akhirnya setuju minta bantuan kera Pulau Maitung yang berbulu hitam. Ratu Uala lalu mengutus Opo-Ot untuk menemui Raja Kera Pulau Maitung. Opo-Ot, disertai 3 kera putih, segera berangkat menuju Pulau Maitung. Mereka menggunakan perahu dari batang kelapa. Setibanya di pantai Pulau Maitung, mereka disambut dengan ramah sekali. Keempat kera putih itu menjadi malu, sebab mereka biasanya memperlakukan kera hitam dengan kasar. Raja Pulau Maitung bernama Batuline. La adalah seekor kera hitam yang berbadan besar dan gagah. Dengan senang hati ia bersedia membantu rakyat Pulau Melong. Ia pun mengumpulkan seluruh kera jantan Pulau Maitung. Kera-kera jantan yang berbadan besar dan kuat, ia jadikan pasukan untuk melawan kera Pulau Tako. Keesokan harinya, dengan berpuluh-puluh perahu, Raja Batuline beserta pasukannya berangkat menuju Pulau Melong. Namun, ketika hampir merapat di pantai Pulau Melong, mereka melihat berpuluh-puluh perahu ditambat di pantai. Dari kejauhan, terdengar jerit ketakutan kera-kera Pulau Melong. Kera-kera Pulau Tako sudah datang, seru Raja Batuline. Ayo cepat, kita serbu mereka, teriak Raja Batuline. La dan pasukannya segera berlari dan memanjat pohon dengan gesit. Tak lama kemudian, kera Pulau Maitung sudah terlibat dalam perkelahian dengan kera Pulau Tako. Mula-mula mereka bingung, yang mana kera Pulau Tako, yang mana kera Pulau Melong, semuanya berbulu putih. Kera Pulau Tako yang berbadan besar, teriak Opo-Ot dari atas pohon persembunyiannya. Perkelahian berlangsung seru. Kera Pulau Maitung berjuang mati-matian. Kera Pulau Melong hanya berteriak-teriak memberi semangat dari tempat persembunyian di belakang pohon. Kera Pulau Melong memang pengecut. Tak lama kemudian, kera Pulau Tako mulai kewalahan. Mereka lari tunggang langgang menuju perahu mereka dan pulang. Rakyat Pulau Melong bersorak gembira. Hore, kita menang. Hidup kera Pulau Maitung, teriak mereka lagi. Kera Pulau Melong sudah menyadari kesalahan mereka. Melalui peristiwa ini, kita sadar, kita harus bersahabat dengan siapa saja, tanpa memandang warna bulu. Kita semua sama, teriak Opo-Ot dari atas pohon. Setuju? Hidup Opo-Ot, sorak kera hitam dan kera putih. Kita dan kera Pulau Tako sama-sama berbulu putih, tapi ternyata tidak ada artinya. Bahkan mereka telah menyerang kita, seru Opo-Ot lagi. Kita dan kera Pulau Maitung berbeda. Kita berbulu putih, mereka berbulu hitam. Namun, yang berbeda ternyata hanya warna bulu kita. Sedangkan isi hati kita semua sama. Sama-sama cinta damai, ucap Ratu Uala yang tiba-tiba muncul. Ia bergandengan tangan dengan Raja Batuline. Hidup Ratu Uala, hidup Raja Batulin, teriak kera Pulau Melong dan kera Pulau Maitung. Opo-Ot masih tetap berada di atas pohon. La sangat terharu menyaksikan semua yang terjadi di bawah. Kera hitam bersalaman dengan kera putih. Kera hitam mengobrol dengan kera putih. Beberapa kera putih membawa buah-buahan untuk kera hitam. Ada kera putih yang sedang membalut luka kera hitam. Persahabatan, perdamaian, memang indah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perbedaan, baik itu warna kulit, penampilan, atau asal-usul, tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling membenci atau mengejek. Persahabatan dan kerja sama antara yang berbeda dapat membawa kedamaian dan keberhasilan. Dalam hidup, kita harus belajar untuk menghargai satu sama lain, tanpa memandang latar belakang atau penampilan luar, karena yang terpenting adalah isi hati dan niat baik kita bersama.